Drama rekap suami pengganti episode 15 sampai dengan 21. Selin yang terbangun pagi-pagi merasa mual hingga muntah-muntah. Selin lalu teringat apa yang dia dan Saka sudah lakukan saat mereka menginap berdua di hotel. Selin pun meminta Yuna untuk menemaninya ke dokter kandungan. Sialnya, mereka malah bertemu dengan Ariana di ruang tunggu rumah sakit. Selin akhirnya memutuskan untuk batal periksa. Kemudian Selin ke kafe mencari Saka. Di sana, Selin melihat Saka sedang bicara serius dengan Dita. Dita adalah sekretaris baru Ariana yang menggantikan Sisil yang sudah pindah jabatan. Namun, tidak ada yang tahu kalau Dita adalah mantan pacar Saka. Saka lalu pergi mengunjungi Febri ibunya, seperti yang diminta Dita saat mereka bertemu di kafe tadi. Sambil menahan tangis, Saka teringat kepergian Ridwan ayahnya yang meninggal di depan matanya. Febri yang mengidap demensia mengira Saka adalah Ridwan. Saka pun menangis dan menyalahkan Kusuma atas apa yang dialami Febri. Keesokan harinya, Saka ke kantor Ariana, tapi dia malah bertemu Dita. Dita lalu kembali mengingatkan Saka kalau dia merelakan Saka menikah dengan Ariana agar bisa balas dendam atas kematian Ridwan dan menghancurkan keluarga Kusuma. Tidak lama kemudian, Ariana datang. Dita pun berpura-pura kembali jadi sekretaris yang baik. Sementara Saka menghampiri Ariana karena ada yang ingin dia bicarakan. Sayangnya, Ariana memilih fokus dengan pekerjaannya dan tidak memperdulikan Saka. Ariana malah memanggil security untuk membawa Saka keluar. Ketika Saka pulang ke rumah, ada Selin yang sedang menunggunya. Saka pun menegur Selin hingga membuat Selin marah dan melempar tespek ke arahnya. Saka kaget bercampur bingung. Saka malah menganggap Selin sedang menipunya. Keesokan harinya, Selin dan Ariana bertemu di kafe. Ariana berusaha bersikap santai dan Selin mengakui perasaannya terhadap Saka dan menyalahkan Ariana yang kurang memperhatikan Saka. Tetapi sepeninggal Selin, Ariana meremas gelas yang dipegangnya sampai pecah dan tangannya bercucuran darah. Malamnya, Saka pergi. Tidak lama setelah Ariana pulang ke rumah, Ariana yang melihat kepergian Saka memutuskan untuk mengikuti Saka. Di perjalanan, Saka mampir ke minimarket dan membeli makanan untuk Selin yang menunggunya di apartemen. Tak disangka, Dita juga sedang belanja di minimarket yang sama. Namun, Dita tidak berpapasan dengan Saka dan malah melihat Ariana yang sedang membuntuti Saka. Saat Saka tiba di apartemen, Selin mencoba membujuk Saka untuk menginap di sana. Tapi Saka menolak dan hanya menemani Selin sampai tidur. Saka kemudian menerima telepon dari Dita yang bercerita kalau dia tadi bertemu dengan Ariana. Saka pun langsung pergi meninggalkan Selin yang sedang tidur. Untungnya, saat Ariana memasuki lift apartemen, Saka keluar dari pintu lift sampingnya sehingga mereka tidak bertemu. Selin sendiri sempat panik saat melihat Ariana datang ke apartemennya untuk mencari Saka. Tapi saat dia menyadari Saka sudah pergi, Selin menghembuskan napas lega. Ariana pun pulang dan menemukan Saka sudah berada di kamarnya. Keesokan harinya, Ariana dihadang oleh Galvin ketika sedang berjalan keluar kantor. Awalnya Ariana kesal melihat Galvin, tapi Galvin ternyata ingin menyerahkan memory card dan kamera penyadap yang diam-diam dipasang di mobil Saka dan berisi bukti kebohongan Saka. Di lain sisi, Galvin curiga dengan Wijaya karena dia tidak sengaja mendengar Wijaya membicarakan Kusuma dengan anak buahnya. Galvin pun diam-diam mengikuti Wijaya dan ternyata ayahnya itu bertemu dengan Saka. Galvin akhirnya tahu kalau Saka mengkhianati Kusuma. Ketika Saka keluar dari kafe, Galvin menghadang dan mengancam Saka.
Tetapi Saka malah menentang balik karena Aswijaya ada pada Saka. Gelvin yang sangat kesal pun segera mendatangi kantor Ariana dan berusaha meyakinkan Ariana bahwa Saka adalah orang yang sangat berbahaya untuknya dan keluarga Ariana. Di saat yang sama, Dita masuk ke ruangan Ariana sambil membawa buket bunga kiriman dari Saka. Namun setelah keluar dari ruangan Ariana, Dita malah menguping pembicaraan Gelvin dan Ariana mengenai memory card yang hilang. Dita kemudian menemui Saka di taman. Setelah memeluk Saka, dia menyerahkan memory card Gelvin yang dia berikan ke Ariana yang berisi bukti perselingkuhan Saka dengan Selin. Sementara itu, Gelvin melihat mobilnya dibobol oleh perampok yang kemudian membawa pergi laptopnya. Gelvin berusaha mengejar dan menghadang rampok itu, tetapi perampok itu melumpuhkan Gelvin dan berhasil kabur. Perampok tersebut kemudian menyerahkan laptopnya pada Dita. Saat tengah malam, Ariana terbangun dan di sebelahnya ada Saka yang sedang tidur. Tiba-tiba ponsel Saka bergetar. Ariana pun mendekat, lalu membaca notifikasi di layar ponsel. Ada chat dari Selin yang bertuliskan, "Aku sayang kamu, ayah dari calon bayiku." Ariana pun kaget. Dengan raut wajah penuh amarah, Ariana bertanya ke Saka. Dengan panik, Saka berusaha memberi penjelasan. Tetapi Ariana menepis penjelasan dari Saka. Saka pun menemui Selin yang sedang asik mendengarkan musik di apartemennya. Saka melabrak Selin yang telah sengaja membuat Ariana tahu tentang kehamilannya. Selin berusaha menenangkan hati Saka dan mengakui kalau Selin berniat balas dendam atas perbuatan Ariana yang sudah membuat kliniknya bangkrut. Saka yang marah tidak berkata apa-apa dan malah pergi meninggalkan Selin. Sementara itu, Riri menemukan laptop Gelvin di teras rumah. Dengan heboh, Riri langsung menyerahkan laptop tersebut pada Gelvin. Setelah dicek, rekaman CCTV milik Gelvin tidak ada. Sontak Gelvin memukul meja. Gelvin yakin itu perbuatan Saka. Gelvin pun langsung menemui Saka dan menonjoknya. Saka membalas dan mereka saling baku hantam. Sisil yang melihat itu langsung memberitahu Ariana. Tidak lama polisi datang dan membawa Gelvin serta Saka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ariana menyusul ke kantor polisi bersama Dita untuk menemui Saka. Tetapi tiba-tiba Selin pun datang membawa makanan untuk Saka. Selin lalu menggenggam tangan Saka, membuat Ariana dan Dita cemburu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa saksikan rekap Suami Pengganti minggu depan ya.